Mata, salah satu bagian tubuh yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Dengan mata, kita bisa melihat segala hal yang ada di sekitar kita. Sayangnya, tidak semua orang bisa beruntung. Mereka adalah para tunanetra. Baik tunanetra dengan kebutaan total atau total blindness maupun penglihatan yang lemah atau low vision. Berdasarkan data Kementerian Sosial Republik Indonesia, jumlah penyandang tunanetra sebesar 1,5% atau sebanyak 3.750.000 orang dari total masyarakat Indonesia. Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2010 lalu, 40% penyandang tunanetra adalah usia produktif. Ini berarti masih banyak warga Indonesia usia produktif yang hidup dalam keterbatasan. Tunanetra hanya mengandalkan alat yang terbatas untuk membantu kegiatan mereka. Jika mereka ingin menuju suatu tempat tetapi tidak tahu harus bagaimana, mereka bisa meminta bantuan orang lain. Tapi, bagaimana jika tidak ada seorang pun yang bisa membantunya? Mereka akan berjalan tanpa tahu ada apa di hadapannya, dan akhirnya, apa saja bisa terjadi. Maka dari itu, kita harus membantu mereka. Yap, dengan teknologi tentunya. EyeSketch, topi yang dapat membantu para tunanetra. Topi ini dilengkapi dengan teknologi embedded system dan machine learning. EyeSketch memiliki 3 fitur: mengenali objek, mendeteksi penghalang, dan menavigasi jalan. Pertama, fitur mengenali objek. Fitur ini memanfaatkan teknologi machine learning, yaitu object recognition pada hasil rekaman kamera secara langsung. Dengan fitur ini, tunanetra dapat mengenali objek berupa suara melalui earphone sehingga tunanetra menjadi lebih tahu objek apa yang ada di sekitarnya. Kedua, fitur pendeteksi penghalang. Jika di hadapan tunanetra terdapat sebuah penghalang, maka EyeSketch akan mengeluarkan peringatan berupa suara agar tunanetra dapat menghindar dari penghalang tersebut. Ketiga, fitur navigasi jalan. Jika tunanetra ingin menuju suatu tempat, maka EyeSketch akan memberikan navigasi arah mana saja yang harus dilalui agar akhirnya tunanetra dapat sampai ke tempat yang ingin dituju. Semua ini dapat terjadi karena EyeSketch telah didesain sedemikian rupa. Input EyeSketch berasal dari sensor kompas, sensor jarak, GPS, kamera, dan remote. Modul kamera pada Raspberry Pi akan melakukan recording dan kemudian akan diproses oleh embedded system yang menerapkan object recognition. Model object recognition yang digunakan adalah MobileNet versi 2 dan SSD Lite. Jarak dari suatu objek akan dibaca oleh sensor jarak yang menggunakan teknologi LiDAR, yang diletakkan di depan, di kiri, dan di kanan topi. Kombinasi sensor kompas dan GPS akan sangat membantu dalam memberikan navigasi ke suatu tempat. Sensor kompas memberikan data berupa sudut yang kemudian oleh sistem navigasi akan dikonversi menjadi bearing sebagai pondasi arah. Kemudian, GPS memberikan data array latitude dan longitude yang setiap indeksnya juga dikonversi menjadi sudut bearing oleh Library Proj. Hasil sudut bearing tersebut kemudian akan dibandingkan untuk mendapatkan navigasi yang sesuai. Data latitude dan longitude yang dihasilkan oleh GPS juga akan direkam oleh sistem tracking yang nantinya akan memudahkan navigasi. Dalam sistem tracking ini menggunakan algoritma Kalman filter yang akan meningkatkan presisi pemosisian, dan juga algoritma Fish-Fallingham-Wyatt untuk menghilangkan data-data yang redundan. Remote merupakan device yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan EyeSketch. Semua sistem akan terhubung ke sistem hub. Sistem hub menerapkan model master-slave sehingga distribusi data menjadi terpusat. Sistem hub menggunakan library remote Python call sehingga pertukaran data dapat terjadi secara real-time. Semua respon dari EyeSketch akan dikeluarkan dalam bentuk suara. Untuk merealisasikan desain tersebut dibutuhkan 7 komponen penting dalam EyeSketch. Pertama, sensor GPS u-blox Neo 6M. Sensor ini adalah sensor yang digunakan untuk keperluan navigasi GPS.
Kedua, sensor GY87. Sensor ini merupakan sensor kompas yang dibaringkan di tengah papan akrilik sesuai dengan arah kompas. Ketiga, sensor VL53LOX. Sensor ini merupakan lidar yang fungsinya mendeteksi jarak sejauh 1 meter. Sensor ini dipasang di kedua sisi topi agar bisa mendeteksi jarak penghalang yang terdapat di sebelah kanan dan kiri pengguna. Keempat, sensor VL53L1X. Sama seperti sebelumnya, sensor ini juga merupakan lidar yang fungsinya mendeteksi jarak sejauh 4 meter. Sensor ini dipasang di sisi depan topi supaya bisa mendeteksi jarak penghalang yang berada di hadapan pengguna. Kelima, sensor infrared wireless remote control. Keenam, kamera Raspberry Pi. Terakhir, power bank yang akan memberikan daya untuk semua komponen. Semua komponen dirangkai hingga akhirnya akan menjadi seperti ini. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Untuk dapat menggunakannya, pengguna dapat menggunakan remote. Pengguna dapat menekan tombol 1-9 untuk input nomor NAT, tombol bintang untuk menjalankan sekali sistem jarak, tombol 0 untuk menjalankan sekali sistem jarak dan pengenal objek, tombol pagar untuk menjalankan sekali sistem pengenal objek, tombol atas untuk menjalankan dan mematikan sistem pelacakan, tombol bawah untuk menjalankan dan mematikan sistem navigasi, tombol kiri untuk mematikan dan menyalakan otomatis sistem jarak, tombol kanan untuk mematikan dan menyalakan otomatis sistem pengenal objek, tombol OK untuk menjalankan proses selanjutnya pada sistem pelacakan dan navigasi. Gimana? Mudah kan menggunakan Escape?